Akhirnya Giga yang terpilih tujuannya adalah untuk memperkaya identitas Banaspati Jetman, filosofi atau makna-makna yang terkandung pada desain tersebut. Jadi dengan sifat atau kesan yang dibawa atau yang saya bangun pada maskot ini, dan dalam energi yang sama, kalau saya Prasangi, kali ini saya akan bercerita tentang awal mula pembuatan maskot Persijap Jepara di tahun 2018. Saya sendiri yang menciptakan atau membuat maskot tersebut dari penamaan, desain 2 dimensi, 3 dimensi, dan kostum yang dipakai di lapangan. Jenis fauna endemik di Jepara atau Karimun ini sudah hampir punah, selayaknya menjadi acuan saya untuk menjadikan fauna endemik ini menjadi maskot. Juga karena karakteristik elang dapat mencerminkan visi misi Persijap waktu itu masih di Liga 3 ya. Setelah menentukan karakter maskot yang kita ambil dari fauna endemik tersebut, lantas kita masuk ke fase penamaan. Yang kita pilih, kita putusin bersama saya dan Bu Esti, yaitu Giga. Di awal pembuatan sebenarnya namanya bukan Giga, tapi awal pengajuan namanya Ijab atau ejaannya I strip Jab. Itu ajuan pertama saya, nama maskot ini saya ajuin kepada Bu Esti. Kenapa akhirnya Giga yang terpilih? Sebenarnya waktu itu ada yang melatih Persijap di tahun 2018 itu di Liga 3, Patrick Sofian Gigani ya. Sejujurnya saya ambil nama besar beliau yang kebetulan saya memiliki kedekatan tersendiri dengan beliau. Sudah hampir 10 tahun berteman, saling kenal, dan saya ajukan nama Giga. Alasannya sebenarnya ya untuk memberikan penghormatan atau penanda bahwa Giga itu lahir, tercipta di era kepelatihan Patrick Gigani juga. Dan karena kedekatan saya yang sudah terjalin lama dengan beliau, Patrick Gigani, ya saya abadiin aja dalam maskot Persijap ini. Cuman belakangan yang saya tahu, entah itu dari manajemen atau apa, Giga dengan ejaan GHIGA itu diubah jadi Giga tanpa hak, menghilangkan haknya ya, menjadi Giga. Acuannya adalah ke bahasa Yunani yang berarti giant ya, atau raksasa. Ya harapannya Giga akan menjadi raksasa atau Persijap sendiri mewakili raksasa bola di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperkaya identitas Persijap itu sendiri. Yang kita tahu Persijap punya julukan di kalangan supporternya adalah Laskar Kalinyamat, atau satuan-satuan supporter lainnya Banaspati, Jetman, dan lain-lain lah ya. Khusus untuk maskot ini, dalam rangka memperkaya identitas Jepara itu sendiri, fauna yang belum pernah disematkan menjadi julukan Persijap ya kita ambil. Proses pembuatannya sendiri, yang pertama saya lakuin adalah menggambar sketsa bentuk 2 dimensinya. Di rancangan awal nggak banyak kesulitan sih saya membuatnya, berdasarkan karakteristik fauna endemik ini. Saya ingin menekankan karakteristik yang belum pernah ada di maskot-maskot sebelumnya, terutama untuk hal kostum yang dikenakan di lapangan. Di antaranya seperti panel yang ada di leher, itu saya buat bertingkat. Tujuannya lagi-lagi adalah simbol bahwa Giga terlahir di era Liga 3 waktu itu, dan ini rincian lengkapnya, filosofi atau makna-makna yang terkandung pada desain tersebut. Cerita menarik, saya bawa kostum Giga dari Cikarang, Bekasi, sampai ke Jepara. Itu saya bawa pakai motor kendaraan roda 2, berdua waktu itu perjalanan sama orang tua saya, boncengan. Maskot Giga saya bungkus atau saya masukkan ke dalam kotak triplek, saya taruh di belakang motor, ikat
dia dimodif sedemikian rupa. Saya melakukan perjalanan dari Cikarang Bekasi sampai Jepara untuk membawa kostum tersebut. Tahapan selanjutnya kita masuk ke proses 3D, khususnya untuk pembuatan 3D modeling, yaitu action figure seperti ini. Pembuatan kostumnya saya bikin memakan waktu sekitar 1-2 minggu waktu itu, penuh dengan perasaan semangat dan antusias. Berikutnya kita bawa ke vendor untuk melakukan pembuatan kostum tersebut melalui proses 3D animasi dulu. Seiring konsultasi yang kita lakuin, dari kostum yang sekarang udah ada ini menurut saya masih kurang lebih 70% apa yang saya harapkan dari media 2 dimensi yang saya bikin ke 3 dimensi figur yang saya bikin, sampai ke kostumnya ya kurang lebih 70% lah, mendekati harapan saya bentuk nyatanya di kostum. Kenapa saya buat mata itu, khususnya di sekitar mata atau kesan keseluruhannya bukan sangar ya, karena sifat maskot ini memang saya buat itu ramah untuk segala umur, baik itu penggemar Persija yang berusia masih anak-anak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Jadi dengan sifat atau kesan yang dibawa atau yang saya bangun pada maskot ini general atau dapat diterima, ya bentuknya tidak saya buat sangar-sangar banget lah. Membuat maskot ini adalah suatu kebanggaan buat saya, juga kesenangan tersendiri bahwa pikiran, energi, dan tenaga saya tercurah untuk si Giga merupakan bentuk dedikasi saya seperti melahirkan anak sendiri. Harapan saya ke depan si Giga dapat terjaga eksistensinya di Jepara sampai karya itu abadi, dapat diterima semua, dan dalam energi yang sama kita berharap Persija Jepara kembali meraih kejayaannya di tahun ini dan tahun-tahun seterusnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang terlibat pada waktu itu, khususnya Ibu Esti Puji Lestari, Presiden Persija waktu itu, tim yang membantu saya, skuad Persija waktu itu, juga tidak lupa Patrick Sofian Gigani sangat mendukung saya di sana. Juga untuk para supporter, salam hormat dari saya. Terima kasih. Saya Prasanggi. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah menonton.